Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai presentasi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Sidik Barumuhin. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana sih cara membagi waktu dari judul topik yaitu manajemen waktu bagi mahasiswa. Nah, sebelum itu saya bertanya nih, bagaimana kabar kalian yang menonton video ini? Nah, semoga dengan presentasi daring yang saya lakukan ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Bagaimana sih cara agar bisa mengatur waktu, cara memanajemen waktu untuk sekelas mahasiswa. Ini tentunya bukan untuk mahasiswa saja, tetapi untuk dalam video ini bisa untuk kalian yang kegiatannya itu sangat padat gitu. Cara yang saya pakai dan saya terapkan berdasarkan informasi dan berdasarkan tugasnya, yaitu saya membuat teori 3X story structure. Jadi arti dari 3X story structure ini adalah saya menggunakan 3 cara untuk menyelesaikan bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini. Nah, permasalahan yang saya dapat adalah yaitu tentang manajemen waktu. Manajemen waktu yang saya presentasikan ini adalah tentang, contohnya yaitu adalah seorang tentang mahasiswa. Ada seorang mahasiswa yang dimana dia saat berkuliah, dia ini mempunyai permasalahan. Nah, permasalahannya bermula dari pada saat dia masuk, dia kan bingung ini mau ngapain dulu, ada kegiatan organisasi, ada dan lain-lainnya. Nah, pada saat masuk, tetapi dia eh, bertekad ingin mempelajari ilmu lebih dalam, makanya dia hal pertama yang dia lakukan adalah memasuki perpustakaan. Mengapa dia masuki perpustakaan? Karena saya mengiranya untuk pembelajaran yang ada di perpustakaan ini kan tentunya di sana kan ada banyak buku. Jadi di dalam perpustakaan, buku ini menurut dia itu ini adalah momen dan waktu yang pas untuk saya belajar lebih dalam dan lebih giat lagi karena sudah ada fasilitas perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan kan tentu sangat sekali banyak sekali itu buku yang bisa dibaca dan dipelajari. Namun untuk pembelajaran yang dia sukai ternyata bukunya itu sangat banyak. Nah, dengan buku yang sangat banyak ini ternyata eh, dia merasa kebingungan loh. Kebingungannya ini karena apa? Nah, kebingungannya ini karena dia tidak tahu bagaimana dia memulainya, karena yang dia baca kan saat ini tuh bukunya ternyata sangat banyak ya, ini mana dulu ya yang harus saya baca. Nah, dia kan kebingungan tuh di situ, kemudian dia bertabrakan dengan jadwal organisasinya. Saya berandai-andai itu dia mengikuti organisasi, terus di jadwal akademiknya. Nah, ini kan sudah 3 permasalahan ini sudah sangat membingungkan. Ini mana ya yang harus saya dahulukan dan mana ya yang harus saya bagi waktunya agar ini 3 ini harus berjalan seiring waktu dengan lancar. Nah, hal yang pertama dia lakukan adalah membaca buku di perpustakaan, lalu yang kedua adalah kegiatan akademik, yang ketiga adalah kegiatan organisasi. Dia masih kebingungan di sini. Nah, untuk memanajemen waktu ini, saya memberikan tips dan cara bagaimana cara memanajemen waktunya, yaitu adalah dengan dia memprogram waktu dan tanggal kapan dia perkuliahan, karena di perkuliahan ini kan itu yang lebih penting. Perkuliahan ini penting, jadi
kuliahnya ini di jadwal dulu, itu kuliahnya itu bagaimana sih, mulai jam berapa sampai jam berapa, tanggalnya kapan. Nah, kemudian dia mengatur juga tanya dan mengetahui itu bagaimana jadwal yang ada di dalam organisasinya. Setelah itu dia bisa membuat jadwal pada saat kegiatan akademik dan non akademik, yaitu di organisasinya itu selesai, dan dia kapan waktunya membaca ke perpustakaan. Setelah tiga ini sudah tersusun dengan rapi, nah dia ini kan tentulah kita sewajarnya anak mahasiswa itu jarang kan, kita andai-andailah dia jarang membawa buku, makanya dia membawa HP. Nah, HP ini dia harus membuat berguna dengan cara membuat catatan di dalam HP, entah itu catatannya berupa di note atau alarm atau di kalender, itu terserah dia. Yang penting dia membuat jadwal di HP agar HP itu bisa mengingatkan, oh ini jadwalnya sekarang ini, oh ini jadwalnya sekarang ini. Nah, dengan memfungsikan HP-nya dia ini, dia bisa mengetahui bagaimana pada saat membaca bukunya. Nah, buku pun di dalam perpustakaan ini kan juga banyak. Jadi pada saat membaca bukunya itu juga harus bertahap. Jadi dia tidak hanya mengatur jadwal bagaimana sih cara mengatur waktunya, tidak, tetapi dengan sudah mengatur adanya waktu, dia harus juga mempunyai target. Buku yang harus dibaca ini buku yang mana, judulnya yang mana, kira-kira targetnya harus sampai mana, dan itu harus bisa diingat. Nah, jadi dengan adanya manajemen seperti ini, dia tidak ketinggalan di akademik, non akademik maupun belajar di perpustakaannya. Jadi hal yang penting adalah bagaimana cara memanajemennya. Seperti yang sudah ketahui bahwa kesimpulannya adalah pada saat sudah bertabrakan jamnya ini, kita harus mengetahui dulu ini yang pertama gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana. Setelah sudah kita atur seperti kasus yang barusan, ternyata ada kuliah akademik, non akademik, dan jadwal membaca ke perpustakaan. Setelah itu sudah mengetahui jadwalnya, pada saat membaca buku ke perpustakaan kita juga harus tahu waktunya kapan, apa yang kita baca, targetnya sampai mana, setelah ini ngapain. Ini sudah harus terjadwal dengan catatan dibantu dengan handphone. Ini hanya opsional untuk handphonenya, karena saya melihat ini umumnya pada saat zaman sekarang ini kan lebih menggunakan handphone dan lebih canggih. Jadi lebih baik menggunakan handphone daripada buku, karena belum tentu ini buku ini kita bisa ingat apabila tertabrak jadwal yang lain seperti jadwal yang tidak diduga. Nah, dari presentasi saya ini mungkin ada beberapa banyak pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar yang di bawah video saya ini, bisa tanya apa saja. Kemudian setelah wawancara ini setelah presentasi ini mungkin ada kata-kata maupun perbuatan saya, omongan yang kurang pas atau tidak enak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sidik Baru Muhid selaku dari PWMP Kementan Edufarm, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.